Adik rasa istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku bukan tak bersyukur bisa menikah dengan suamiku, orang yang aku cintai. Namun, perasaan istri mana yang tak hancur ketika harus serumah dengan adik suami. Kalau adik kandung, mungkin akan biasa saja, tidak akan seperti ini. Tapi masalahnya, yang ada di rumah itu adalah adik angkat dari suamiku. Aku merasa dia itu lain. Mbak, biar aku aja ya yang nyiapin baju Mas Bimo. Mbak, duduk aja di sana. Ucap Wina padaku. Dia langsung mengambil alih semua pakaian Mas Bimo yang sedang ada di tanganku. Dia mengambil semuanya, dan dia menyiapkan baju-baju suamiku. Aku sudah menikah dengan Mas Bimo, tapi kenapa Wina selalu ingin saja tetap melakukan hal yang seperti dulu dia lakukan? Kalau dulu Mas Bimo belum menikah denganku, wajar saja. Dia membantu kakaknya itu menyiapkan semuanya. Tapi sekarang Mas Bimo sudah punya istri, dan akulah yang berhak untuk melayani suamiku. Tapi Wina, aku ini istri Mas Bimo. Aku yang seharusnya menyiapkan semua keperluan suamiku, bukan kamu. Iya, kalau dulu Mas Bimo belum menikah, wajar saja kamu yang menyiapkan semuanya. Tapi sekarang, Mas Bimo sudah menjadi suamiku. Aku yang lebih berhak melakukan ini. Tegasku pada Wina. Namun dia terus saja memaksa. Bahkan dia terkesan tidak peduli. Meskipun aku sudah menikah dengan Mas Bimo. Gak apa-apa Mbak. Aku bisa kok ngelakuin semuanya. Mas Bimo itu kakakku, jadi sudah sewajarnya aku mengurusi dia. Sejak kecil kami selalu bersama, aku sudah terbiasa melakukan ini. Gak apa-apa ya Mbak. Meskipun Mas Bimo sudah menikah dengan Mbak, aku masih mau kok menyiapkan semuanya keperluan Mas Bimo. Aku seneng kok. Kini Wina malah berkata seperti itu. Itu membuatku semakin sakit hati padanya. Kenapa dia tidak menghargai perasaanku sedikit saja? Wina, tolonglah kamu mengerti aku. Sejak aku tinggal di rumah ini, sama sekali aku belum pernah menyiapkan keperluan suamiku sendiri. Semuanya kamu yang melakukan. Lalu, apa yang bisa aku lakukan untuk suamiku kalau semuanya sudah kamu kerjakan? Termasuk menyiapkan barang pribadi. Kalau dulu Mas Bimo belum menikah, wajar kamu yang melakukannya. Tapi sekarang kamu harus tahu dong, kamu harus ingat, Mas Bimo sudah menikah denganku. Tugas menyiapkan baju Mas Bimo, itu sekarang menjadi tugasku, bukan tugasmu lagi. Kini aku mulai terpancing emosi. Aku tidak bisa sabar menghadapi Wina. Kenapa dia sangat keras kepala, tidak mau membiarkan aku saja yang menyiapkan keperluan suamiku. Udahlah Wina, aku malas berdebat denganmu. Ini masih terlalu pagi. Silahkan kamu keluar. Tegasku pada Wina lagi. Kini sepertinya dia mengalah. Dia langsung keluar dengan sukarela. Aku segera menutup pintu kamarku. Karena memang tadi aku lupa menutupnya sehingga Wina bisa masuk seenaknya. Setelah Mas Bimo selesai berpakaian, aku segera mengajaknya sarapan. Sarapan yuk Mas. Aku juga udah buatin kopi untuk kamu tadi. Ucapku pada Mas Bimo. Iya sayang, makasih ya. Ya udah, ayo kita ke meja makan. Ajak Mas Bimo. Sesampainya di meja makan, Wina langsung dengan cepat menyiapkan sarapan untuk Mas Bimo. Dia langsung mengambilkan nasi goreng dan menghidangkannya tepat di hadapan Mas Bimo. Aku yang melihat semua itu merasa sangat kesal. Kenapa Wina terus saja mengganggu rumah tanggaku? Aku bukannya cemburu pada adik suamiku sendiri. Tapi aku merasa apa yang Wina lakukan itu berlebihan. Seharusnya dia tahu posisi. Sekarang Mas Bimo sudah punya istri. Jadi tidak sepantasnya dia melakukan itu lagi di hadapanku pula. Saat itu aku berusaha untuk menahan emosiku. Mas, ini kopinya. Ucapku sembari ingin mengambilkan kopi untuk Mas Bimo. Namun dengan cepat tangan Wina menyambar kopi yang baru saja akan kuambil. Dia langsung memberikannya pada Mas Bimo. Ini Mas kopi buat kamu. Ini aku yang buat loh.
Ucap Wina sembari tersenyum sok dibuat manis kepada Mas Bimo. Aku benar-benar muak melihatnya. Padahal jelas-jelas kopi itu yang membuat aku. Kenapa dia mengakui seperti itu? Aku masih berusaha menahan emosi. Aku tidak ingin suasana sarapan pagi ini menjadi kacau. Setelah selesai sarapan, Mas Bimo berpamitan untuk berangkat bekerja. Niatku ingin langsung mencium tangan Mas Bimo. Tapi lagi-lagi, Wina dengan cepat langsung menyambar tangan Mas Bimo dan menciumnya. Ya Allah, aku benar-benar risih melihat pemandangan ini. Aku bukan tak suka suamiku seperti itu dengan adiknya. Tapi kenapa perasaanku tidak nyaman? Hatiku tidak tenang. Aku merasa ada niat lain di hati Wina. Aku bisa melihat dari ekspresinya. Bukan seperti adik ke kakaknya, melainkan seorang wanita ke pria pujaannya. Lagi-lagi aku hanya bisa menahan emosi. Setelah Mas Bimo menyalimi ibunya dan juga adiknya, barulah dia menyambut tanganku. Sesampainya di depan pintu, aku juga memeluk Mas Bimo, dan aku minta dicium keningnya oleh Mas Bimo. Aku sengaja melakukan semua itu, agar Wina sadar bahwa suamiku sudah punya istri. Kakaknya itu sudah punya istri, jadi dia tidak bisa seenaknya seperti dulu. Benar saja, sesaat setelah Wina melihat kami, dia begitu marah. Ekspresinya menjadi berubah, yang tadinya ceria kini terlihat kesal, dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Aku yakin, pasti ada sesuatu pada Wina. Aku yakin, kalau Wina sebenarnya menyukai suamiku tidak hanya sebagai seorang kakak, melainkan dia ingin lebih. Latar belakang Wina. Wina adalah adik angkat dari Mas Bimo. Orang tua Mas Bimo mengadopsi Wina karena kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saat itu, keluarga Mas Bimo lah yang menolongnya. Karena tidak tega, akhirnya orang tua Mas Bimo memutuskan untuk mengadopsi Wina. Saat itu usia Wina masih 7 tahun. Dan Mas Bimo sendiri waktu itu berumur 10 tahun. Jarak mereka memang tidak terlalu jauh. Hal itu juga yang membuat mereka terlihat seperti pasangan kekasih bukan kakak adik. Sebab memang tidak ada kemiripan di antara mereka. Saat dulu, aku sebelum menikah dengan Mas Bimo, dia juga selalu mengacaukan kencan kami. Tapi untunglah, Mas Bimo bisa membujuknya. Dan tidak selalu ikut kemana kami pergi. Tapi tidak jarang juga kencan kami gagal karena Wina merengek ini dan itu, sehingga Mas Bimo tidak melanjutkan kencannya denganku. Setelah Mas Bimo berangkat bekerja, aku segera membereskan bekas sarapan kami tadi. Namun tanpa sengaja, aku menjatuhkan piring hingga pecah. Hal itu membuat ibu mertuaku sangat marah. Ya ampun Nadia, kamu ini gimana sih? Gak becus banget bersih-bersih gitu aja. Emang cuman Wina yang bisa mengurus rumah ini dengan baik. Kamu baru beberapa hari saja sudah membuat kekacauan. Malang sekali nasib anakku punya istri seperti kamu. Ucap ibu mertuaku dengan kasarnya. Hal itu membuatku sangat syok. Aku tidak menyangka ibu mertuaku bisa berkata sekasar ini. Langsunglah air mataku menetes di sana. Aku benar-benar sedih. Aku tidak menyangka bakalan seperti ini. Maaf Bu, aku gak sengaja. Maafin aku janji akan belajar lebih baik lagi. Beri aku kesempatan ya Bu, ucapku pada ibu mertua. Ya sudah, lain kali jangan ceroboh lagi. Bisa habis semua perabotan ibu kalau kamu seperti itu, ucap ibu mertuaku lagi dengan ketusnya. Aku hanya bisa bersabar dan melanjutkan kerjaanku tadi. Setelah selesai, aku lanjut menyetrika pakaian yang sudah menumpuk. Aku setrika satu persatu hingga rapi. Namun, aku lupa. Tadi belum mematikan mesin air. Aku harus mematikannya sekarang, kalau tidak, airnya bisa membludak. Saat aku baru selesai mematikan mesin air, tiba-tiba terdengar teriakan ibu mertuaku. Aku dengan cepat berlari. Aku takut terjadi sesuatu. Ada apa, Bu? Kenapa ibu teriak-teriak? Kenapa? Tanyaku dengan panik. Kamu ini benar-benar gak becus ya, Nadia.
Kamu apakan baju ibu? Lihat, sampai gosong seperti ini. Kamu, kalau nggak mau ngerjain semua ini ya udah, biar Wina aja. Kamu lebih baik ongkang-ongkang kaki saja sana. Ucap ibu mertuaku dengan nada tinggi. Beliau terlihat sangat marah sekali. Tapi Bu, sebelum aku tinggal tadi sudah kucabut setrikanya. Dan tidak ada di atas baju kok Bu. Ucapku menjelaskan. Namun, Wina malah mengompor-ngompori. Udahlah Bu, jangan percaya. Pasti Mbak Nadia itu kesal sama ibu karena dimarahi sebab dia mecahin piring. Makanya, sekarang dia balas dengan menggosongkan baju ibu. Fitnah Wina membuat suasana semakin keruh saja. Enggak Bu, enggak kayak gitu. Ucapku berusaha membela diri. Namun, ibu mertuaku lebih percaya pada Wina. Bisa aja ya. Kamu ini Nadia. Benar-benar. Ibu gak nyangka. Kamu seperti ini. Sudah tahu salah. Malah balas dendam pula. Setelah mengatakan itu, ibu langsung pergi. Kini tinggal aku dan Wina di ruangan setrika itu. Itu akibatnya. Kalau kamu melarangku untuk mengurusi kakakku. Ucap Wina. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia sengaja melakukan semua ini karena dia marah padaku sebab aku melarangnya untuk mengurusi keperluan Mas Bimo lagi. Aku tidak bisa tinggal diam seperti ini terus. Bisa-bisa Wina semakin jauh memfitnahku. Aku harus mendapatkan bukti. Ya Allah, bantulah aku. Setelah membereskan semua kekacauan di ruang setrika, aku lanjut untuk memasak sebab sebentar lagi sore, Mas Bimo akan segera pulang. Sebelum Mas Bimo pulang, alhamdulillah masakan semuanya sudah matang. Aku segera menyusunnya di meja makan, dan aku akan segera mandi untuk menyambut kepulangan suamiku. Namun lagi-lagi, aku didahului oleh Wina. Dia lebih dulu menyambut suamiku di depan pintu, padahal aku baru selesai bersiap. Namun, aku masih berusaha sabar. Aku tidak ingin membuat Mas Bimo semakin lelah karena melihat kami bertengkar. Makan malam pun tiba dan kami makan bersama. Tapi baru beberapa suap. Aku dan semuanya makan, tiba-tiba ibu mertuaku merasa sakit. Tiba-tiba dia mengeluh kalau perutnya sangat sakit sekali. Karena khawatir, kami segera membawa ibu ke rumah sakit. Kata dokter, ibu keracunan makanan. Mas Bimo langsung melihat ke arahku. Aku yakin Mas Bimo pasti berpikir kalau aku yang meracuni ibu. Kamu gak mikir kalau aku yang racuni ibu kan Mas? Tanya aku merasa takut. Tapi kan Mbak, semua makanan malam ini yang masak kamu. Ya bisa aja kan? Kamu menaruh sesuatu di makanan ibu? Ucap Wina mengompor-ngompori. Aku yakin, pasti dia yang meletakkan sesuatu di makanan ibu, sehingga membuat ibu sakit perut. Nadia, kamu kan tahu, ibu gak bisa makan merica. Apa kamu menambahkan merica di masakan ibu? Tanya Mas Bimo dengan tegas. Aku melihat wajah Mas Bimo sangat marah. Dia pasti menuduhku yang sudah meracuni ibu. Mas, aku sengaja masak berbeda untuk ibu. Aku tidak menambahkan merica karena aku tahu ibu tidak bisa makan merica, Mas. Tapi aku nggak tahu kenapa bisa jadi gini. Udahlah, kamu nggak usah beralasan. Bilang aja, kamu itu nggak becus masak. Kini ibu malah membentakku dan langsung meninggalkan aku dan Wina di ruangan itu. Kamu pastikan yang melakukan ini? Tanya aku pada Wina. Ya, seperti yang kamu bilang. Lagi-lagi, Wina yang menyabotase masakanku. Kamu itu jahat banget ya. Kamu sampai meracuni ibu seperti itu. Hanya demi... Kalimatku terhenti. Karena aku tidak ingin mengatakan ini. Walaupun sebenarnya, aku sudah feeling bahwa itulah yang akan dilakukan oleh Wina. Asal kamu tahu ya Mbak. Aku akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan kamu dari kehidupan Mas Bimo. Termasuk menyakiti ibu, atau juga kamu. Aku mampu melakukannya.
ucap Wina dengan ngerinya. Aku benar-benar takut menghadapi wanita itu. Dia bukan seperti manusia biasa. Kamu emang sakit jiwa, Wina. Kamu benar-benar gila. Aku tidak menyangka, hanya demi obsesimu, kamu sampai tega menyakiti ibu, padahal ibu sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Kamu benar-benar tidak punya perasaan, ucapku dengan tegas. Kemudian ku tinggalkan Wina di ruangan itu. Aku segera menyusul ibu dan Mas Bimo. Sejak kejadian itu, aku lebih berhati-hati. Aku selalu memantau setiap masakan yang aku buat. Aku tidak ingin kecolongan lagi dan disalahkan oleh Mas Bimo dan juga ibu. Tapi ternyata, itu terakhir kalinya aku dibolehkan masak di rumah itu. Nadia, mulai sekarang biar Wina aja yang masak. Kamu gak usah. Kamu kerjain yang lain aja. Ibu gak mau. Gara-gara kamu nanti ibu bisa mati, ucap ibu mertuaku. Aku benar-benar tidak menyangka kejadian itu membuat mereka tak percaya lagi padaku. Tentu, Wina merasa menang. Dia sudah berhasil mengalahkanku. Tapi aku tidak sebodoh itu, Wina. Aku akan buat kamu menyesal seumur hidup karena sudah berusaha menghancurkan nama baikku. Kali ini, Wina tiba-tiba masuk ke dalam kamarku. Dia berkata seperti ini. Kamu sudah tahu kan apa yang akan kamu dapatkan kalau mencoba melawanku? Aku tidak akan pernah membiarkan wanita manapun memiliki Mas Bimo termasuk kamu. Karena cuman aku yang pantas menjadi istrinya. Aku sangat mencintai Mas Bimo. Aku ingin juga menjadi di posisimu. Tapi mungkin belum sekarang. Namun akan kupastikan suatu saat nanti aku akan menggantikan posisi kamu, ucap Wina sembari menunjuk ke arah pundakku. Aku benar-benar kesal sekali. Namun aku berusaha sabar. Untunglah semua ucapan Wina sudah kurekam, karena aku harus punya bukti agar Mas Bimo percaya padaku. Hari demi hari berlalu. Semua pekerjaan rumah yang mengerjakan Wina, termasuk mengurusi suamiku. Dari baju sampai makannya semua Wina yang menyiapkan. Sedangkan aku hanya menjadi teman tidur suamiku saja. Bahkan karena Mas Bimo masih merasa bahwa aku yang berniat menyakiti ibu, dia tidak mau menyentuhku lagi. Kami memang sekamar, tapi rasanya hambar. Semakin hari, Wina semakin menunjukkan niatnya untuk merebut Mas Bimo dariku. Dia sekarang sudah mengambil alih semua tugas-tugasku sebagai istri. Tinggal satu yang belum ia dapatkan, yaitu menikah dengan Mas Bimo. Bahkan sekarang pun, Mas Bimo dan ibu mertuaku tidak lagi percaya padaku. Mereka benar-benar sama-sama membenciku. Lebih sakitnya, Mas Bimo sekarang lebih sering memeluk Wina daripada aku istrinya. Saat dia akan berangkat kerja atau pulang kerja, yang ia peluk adalah Wina. Sakit sekali rasanya. Aku tahu, Mas Bimo hanya menganggap Wina sebagai adiknya, tapi tidak dengan Wina. Dia berharap bisa menjadi istrinya Mas Bimo. Baiklah Wina, aku akan ikuti permainanmu. Aku akan lihat sejauh mana kamu bisa melawanku. Wina, kamu cuci semua baju ini ya. Kan kamu yang berhak mengurusi semua di rumah ini, bukan aku. Jadi cuci semuanya, ucapku pada Wina sembari memberikannya sekeranjang baju kotor. Aku juga sengaja membuat perabotan dapur banyak yang kotor karena aku habis memasak sesuatu. Dan aku tidak langsung membersihkannya, biar Wina dimarahi oleh ibu. Ya ampun, kenapa ini berantakan sih? Kamu ini gimana sih Nadia? Kenapa masak gak langsung diberesin? Ucap ibu padaku. Loh Bu, yang mengerjakan semua pekerjaan di rumah ini kan Wina, bukan aku. Ya, aku tinggalin aja. Nanti piring ibu ada yang pecah lagi gara-gara aku gak becus, ucapku pada ibu mertua. Ibu mertuaku langsung terdiam. Dia sepertinya termakan dengan ucapannya sendiri waktu itu. Ya udah, kamu benar juga. Kamu gak usah beresin, biar Wina aja nanti yang bersihin semuanya, ucap ibu mertuaku kemudian pergi dari dapur. Aku senang sekali.
Pasti setelah ini Wina akan kelelahan, karena aku akan sengaja mengotori rumah ini dan membuat dia kelelahan. Dan pasti ketika Mas Bimo pulang dia tidak tahu, karena pasti dia akan istirahat di kamar. Ini kamu setrika semuanya ya. Besok baju-baju Mas Bimo ini harus sudah rapi, karena Mas Bimo ada dinas keluar kota. Apa? Mas Bimo mau keluar kota besok? Tanyanya. Iya, jadi semua baju-baju ini harus kamu setrika dengan rapi ya. Jangan sampai baju kakakmu ada yang kusut, bisa malu dia di depan klien. Iya, kamu tenang aja. Aku pasti akan setrika baju kakakku dengan rapi. Karena aku sudah lama mengurusnya daripada kamu, aku lebih tahu. Ucapnya ketus. Karena merasa tidak ada lagi yang perlu aku dengarkan, aku keluar dari ruang setrika itu. Kusambut kepulangan suamiku. Untunglah, Mas Bimo ingin langsung istirahat, jadi dia tidak mencari Wina terlebih dahulu. Sampai jam 10 malam, Wina belum keluar dari ruang setrika. Aku pun segera melihatnya. Aku penasaran kenapa sampai jam segini dia belum keluar dari ruang setrika. Ternyata Wina ketiduran di sana. Namun aku terkejut, sebab setrikaan masih di atas baju Mas Bimo, dan baunya sudah gosong. Pasti bajunya terbakar. Dengan cepat aku segera mencabut setrikaan itu. Ya ampun Win, kamu gimana sih? Kok malah digosongin baju Mas Bimo? Ini loh baju mau dipakai besok. Kamu gimana sih? Teriakku pada Wina. Dia langsung kaget dan terbangun. Dia semakin terkejut karena melihat baju Mas Bimo sudah gosong. Teriakanku tadi ternyata mengagetkan seisi rumah. Ibu mertua dan Mas Bimo langsung datang ke ruang setrika. Ada apa sih malam-malam teriak? Tanya ibu mertuaku yang baru datang. Ini loh Bu, Wina setrika baju Mas Bimo sampai gosong kayak gini. Ucapku sembari menunjukkan baju Mas Bimo yang sudah terbakar setrika. Ya ampun Win, kamu gimana sih? Ini loh, bajunya mau kupakai besok, ucap Mas Bimo. Maaf Mas, aku kecapean. Karena semua pekerjaan rumah aku yang ngerjain sendiri. Makanya aku ketiduran, ucap Wina sembari menundukkan kepala. Mungkin dia merasa bersalah sebab sudah merusak baju kakaknya. Ya sudah Win, kalau kamu kecapean ngurusin semuanya. Urusan Bimo, biar Nadia aja yang ngerjain. Kamu ngurusin rumah aja sama masak. Kan Bimo juga sudah punya istri. Ibu rasa kalau ngurusin suaminya pasti Nadia becus, ucap ibu mertuaku. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Akhirnya, aku bisa mengurus suamiku lagi. Gak bisa gitu dong, Bu. Aku bisa kok ngurusin Mas Bimo juga. Aku hanya kecapean hari ini saja. Besok-besok gak lagi kok. Wina masih terus saja berusaha agar dia tetap bisa mengurusi Mas Bimo. Namun keputusan ibu mertuaku sudah bulat. Tidak bisa diganggu-gugat. Dia tetap memutuskan bahwa akulah yang mengurusi Mas Bimo. Dan dia hanya mengurusi rumah dan masak saja. Suamiku kali ini tak membantah. Dia sudah tahu dan sadar posisinya. Kalau akulah yang berhak mengurusi dia daripada adiknya. Karena aku juga sudah menunjukkan bukti rekaman itu pada Mas Bimo. Dia baru tahu kalau ternyata adik angkatnya selama ini menyayangi ia bukan sebagai kakak, melainkan seorang kekasih. Tapi aku belum menunjukkan bukti rekaman itu pada ibu. Aku tidak ingin ibu merasa kecewa pada Wina, sebab aku tahu kalau ibu sangat mencintai Wina dan menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Kini hubunganku dengan Mas Bimo semakin baik. Mas Bimo dan aku semakin mesra. Aku sangat senang sekali. Selain hubungan kami membaik, aku juga bisa mengurusi keperluan pribadi Mas Bimo. Sekarang, aku baru bisa merasakan seutuhnya menjadi istri. Kupikir masalahnya akan selesai sampai di situ. Tapi ternyata Wina malah melakukan hal senekat ini. Tiba-tiba, dia pulang dalam keadaan ketakutan bersama Mas Bimo. Dia mengaku dilecehkan oleh seseorang. Mas, aku takut banget. Aku ngerasa jijik. Aku memang gak sempat diapa-apain sama orang itu. Tapi Mas, aku ngerasa diriku ini udah gak suci lagi, ucap Wina sembari menangis dan berada di pelukan Mas Bimo.
Aku iba melihatnya. Sebagai wanita, aku merasa kasihan. Karena pasti sangat ketakutan sekali jika hampir mengalami pelecehan seperti itu. Tapi beberapa hari kemudian, ada hal yang jauh lebih mengejutkan bagiku. Tiba-tiba Mas Bimo pulang dalam keadaan marah. Dia sangat marah padaku. Aku gak nyangka sama kamu, Nadia. Kamu tega ngelakuin ini sama Wina. Kalau kamu gak suka sama dia gak apa-apa. Tapi jangan dong nyuruh orang untuk melecehkan dia. Kamu benar-benar gak punya perasaan. Kamu itu wanita. Tapi kenapa bisa tega seperti ini sama perempuan lain? Ucap Mas Bimo dengan tegasnya, membuat aku sangat ketakutan. Maksud kamu apa, Mas? Aku gak ngerti. Karena memang aku tidak mengerti apa maksud Mas Bimo. Udahlah, kamu gak usah pura-pura. Kamu gak usah acting. Aku tahu kok, kamu nyuruh orang kan untuk melecehkan Wina. Aku gak nyangka, aku menikahi wanita gila sepertimu. Ucap Mas Bimo lagi dengan kasarnya. Enggak, Mas, aku gak ngelakuin ini. Aku gak tahu apa-apa. Aku gak ngerti apa yang kamu maksud, Mas. Aku gak mungkin tega ngelakuin hal seperti itu sama Wina, Mas. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Udahlah, Nadia. Kamu gak usah bersandiwara. Aku benar-benar gak nyangka. Aku menyesal menikah sama kamu. Ucap Mas Bimo lagi. Hal itu membuat hatiku sangat hancur. Aku tidak menyangka Mas Bimo tega mengatakan itu padaku. Padahal aku tidak melakukan hal yang ia tuduhkan. Tak lama setelah Mas Bimo masuk ke kamar, Wina datang menghampiriku dengan senyuman liciknya. Aku yakin, pasti dia yang melakukan ini. Aku tidak menyangka, dia bahkan mempertaruhkan harga dirinya hanya untuk memfitnahku. Aku harus cari tahu siapa orang itu. Aku akan temui dia dan akan kulaporkan dia ke polisi. Dia harus mengatakan semuanya. Aku tidak mau nama baikku terus saja dihancurkan oleh Wina. 1 minggu lebih aku mencari keberadaan orang itu, tapi belum juga ketemu. Di rumah, Wina semakin bersandiwara. Dia seolah-olah trauma dengan peristiwa itu. Setiap hari dia menangis, tidak mau makan, hingga membuat Mas Bimo dan ibu sangat khawatir. Aku yang baru pulang dari mencari keberadaan pria itu, merasa terkejut mendengar pembicaraan mereka bertiga. Wina, tanpa merasa berdosa, dia mengatakan hal ini pada Mas Bimo. Mas, aku malu, Mas, kayak gini. Aku mau kamu nikahin aku, Mas, untuk menyelamatkan harga diriku. Aku gak bisa kayak gini, Mas. Aku malu, ucap Wina sembari menangis. Aku sangat emosi mendengar ucapannya. Bisa-bisanya dia meminta dinikahi oleh kakaknya sendiri, meskipun kakaknya itu kakak angkat. Kamu gila ya, Wina. Bisa-bisanya kamu menyuruh kakakmu untuk menikahi kamu. Di mana pikiranmu? Ucapku dengan sangat emosi pada Wina. Ya udah, Mas, kalau kamu gak mau nikahin aku, lebih baik aku menyusul orang tuaku saja. Setelah Wina mengatakan hal itu, Mas Bimo langsung merasa bersalah. Jangan seperti itu, Wina. Iya, aku akan menikahimu, tapi kamu jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Aku itu menyayangimu. Kamu adikku. Baiklah. Nadia, aku sudah memutuskan. Aku akan menikahi Wina. Ini juga sebagai pembalasan untuk kamu, karena kamu sudah jahat sama dia. Biar kamu bisa ngerasain rasanya jadi Wina, merasa trauma dan takut, ucap Mas Bimo padaku. Apa, Mas? Kamu akan menikahi Wina? Kamu setega ini sama aku? Ucapku sembari menangis. Iya, itu balasan buat kamu yang sudah jahat sama Wina, ucap Mas Bimo lagi. Mas, aku gak ngelakuin hal itu, Mas. Ya udah gini aja, Mas. Kita lapor aja ke polisi, supaya polisi bisa membuktikan semuanya. Agar kita tahu, Mas, siapa sebenarnya yang menyuruh dia. Aku atau orang lain. Kalau memang terbukti aku yang menyuruh dia untuk melecehkan Wina, aku siap di penjara, Mas. Dan aku siap kamu ceraikan juga. Dan aku akan terima jika kamu menikah dengan Wina. Tapi kalau sampai laki-laki itu
terbukti bukan aku yang menyuruhnya, maka aku mau kita pindah rumah sendiri dan tidak serumah lagi dengan Wina. Gak usah, Mas. Aku bisa semakin malu kalau kasus ini sampai ke polisi. Aku bisa semakin trauma, Mas. Ucap Wina sembari menangis. Aku tahu tangisannya itu hanyalah kebohongan. Iya Bimo, kasihan Wina. Kalau sampai ke polisi, semakin banyak orang yang tahu tentang kejadian ini. Kasihan Wina, ucap ibu mertuaku. Aku tidak tahu bagaimana jawaban Mas Bimo selanjutnya. Apakah dia menerima usulku atau tidak? Tapi aku berharap Mas Bimo bisa bijaksana. Nadia ada benarnya juga, Bu. Kita harus memberi hukuman kepada orang yang jahat seperti pria itu yang mau disuruh untuk melakukan kejahatan. Kita gak bisa tinggal diam kayak gini, Bu. Kalau perbuatan seperti ini dibiarkan, bisa saja kan laki-laki itu melecehkan wanita yang lain dan dia gak kapok. Kamu tenang aja, Wina. Mas jamin kamu gak akan semakin malu. Mas yakin itu. Mendengar jawaban Mas Bimo, aku menjadi lega. Sebentar lagi akan terbukti siapa yang bersalah di sini. Wina tak bisa berkutik lagi, dia hanya tertunduk. Kenapa kamu seperti takut, Win? Kalau memang kamu korban, seharusnya kamu senang kalau pelakunya bisa ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Toh kamu juga belum diapa-apain kan sama dia, ucapku pada Wina. Namun wanita itu tak seperti biasanya yang akan langsung menjawab pertanyaanku atau ucapanku. Kini dia hanya tertunduk diam. Beberapa hari kemudian, setelah kami melaporkan kasus ini ke polisi, pelakunya berhasil ditangkap. Dia tertangkap saat melarikan diri. Iya, sepertinya Wina sudah menyuruhnya untuk melarikan diri. Aku tahu semua itu karena tak sengaja. Kemarin, aku mendengar Wina sedang teleponan dengan seseorang dan menyuruhnya untuk pergi jauh dari tempat ini. Feelingku sangat yakin kalau Wina lah yang menyuruh pria itu untuk melecehkannya dan lalu memfitnahku. Saat memberi keterangan kepada polisi pun, Wina terkesan berbelit-belit. Dia seolah-olah sangat trauma dan ketakutan. Padahal aku sangat yakin kalau itu hanya kepura-puraan saja. Akhirnya setelah dilakukan interogasi, terbuktilah kebenarannya bahwa pria yang melecehkan Wina adalah suruhannya sendiri. Wina membayar mahal pria itu untuk berpura-pura melecehkannya, agar dia bisa dinikahi oleh Mas Bimo dengan alasan untuk menjaga harga diri. Mas Bimo dan ibu mertuaku sangat marah ketika mengetahui fakta ini. Aku lega karena akhirnya kejahatan Wina terbukti dan dia dijebloskan ke penjara bersama pria itu. Setelah mendekam beberapa hari di penjara, aku menjenguknya. Gimana, Win? Kamu sudah tahu kan apa akibatnya melawan aku? Ucapku dengan kubuat. Nadanya sesombong mungkin karena aku ingin membalas ucapan Wina beberapa waktu lalu. Mbak, maafin aku. Tolong bebasin aku dari sini. Aku gak mau Mbak terus di sini. Aku takut. Ucapnya memohon padaku. Namun aku tidak peduli. Kutinggalkan ia setelah aku selesai menjenguknya. Karena aku merasa muak dengan sandiwaranya selama ini. Inilah hal yang pantas ia dapatkan. Karena sudah memfitnahku habis-habisan. Wina, takdirmu bersama Mas Bimo hanyalah sebatas kakak dan adik, bukan sebagai pasangan suami istri. Jadi kamu harus menerima. Tidak boleh seperti ini. Mas Bimo sudah menyayangimu sebagai adiknya. Jadi kamu jangan berharap lebih. Tegasku pada Wina. Setelah itu aku pergi. Mas Bimo meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Karena dia lebih percaya pada adiknya daripada aku istrinya. Karena dia merasa bahwa adiknya yang ia sudah kenal selama puluhan tahun. Sementara aku yang baru ia kenal beberapa bulan saja. Aku senang karena akhirnya rumah tanggaku bisa diselamatkan. Aku dan Mas Bimo bisa kembali seperti dulu lagi.